Nah, untuk prosesnya kira-kira ada 3 secara garis besar ya. Yang pertama ini teman-teman wajib melakukan registrasi gitu ya. Nah, registrasinya di laman Pusat Prestasi Nasional kemendikbud.go.id /beasiswa Indonesia maju. Dan selanjutnya tentunya teman-teman ini akan melengkapi dokumen yang diminta pada laman tersebut. Nanti silakan dokumen-dokumen yang diminta dipersiapkan dengan baik. Kemudian biodata mungkin nanti harus diisi dengan sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya teman-teman juga bisa mendaftarkan sertifikatnya di platform Kurasi. Jadi bagi teman-teman yang dari Pusat Prestasi Nasional sertifikatnya ini bisa langsung mendaftarkan sertifikatnya di laman tersebut. Kemudian kalau yang bukan dari Pusat Prestasi Nasional sama seperti yang tadi disebutkan, teman-teman wajib mendaftarkan diri di laman Kurasi gitu ya. Ini lamanya sama seperti yang tertera di layar ya. http kurasi Pusat Prestasi Nasional.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menyelesaikan proses pendaftaran dan juga melakukan proses kurasi, teman-teman nanti akan melalui proses seleksi administrasi. Dan ini teman-teman akan mengikuti pengecekan kelengkapan data dan validasi data, gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak hanya dinyatakan lengkap atau tidak berkasnya, tapi kita akan juga ngecek betul-betul apa benar dokumen yang teman-teman unggah di laman kami di Beasiswa Indonesia Maju ini sudah sesuai dan sudah valid. Kita akan cek. Kemudian kita juga akan melakukan pembobotan pada nilai rapor, juga pembobotan pada prestasi akademik atau non akademik pendaftar. Nah itu untuk proses seleksi administrasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengumumkan peserta yang bisa lolos di tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi substansi dan wawancara. Seleksi substansi dan wawancara akan ada 2 jenis proses yang teman-teman harus ikuti. Yang pertama adalah survei kebinekaan. Nanti teman-teman akan mengisi survei kebinekaan melalui link yang kami akan berikan setelah teman-teman dinyatakan sebagai pendaftar dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, kemudian proses yang kedua untuk seleksi substansi dan wawancara, teman-teman akan nanti diundang untuk ikut wawancara ya. Jadi ini nanti untuk yang kelas 11 ya, diingat ya. Untuk yang kelas 11, peserta didik yang dari SMA, MA, atau SMK sederajat nanti akan diundang setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti wawancara bersama dengan reviewer ahli dari Beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri, ini teman-teman akan melakukan pendaftaran, selanjutnya mengunggah persyaratan pendaftarannya, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk bisa mendaftar di platform Kurasi, kemudian bagi yang non-Puspresnas tentunya ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan diproses kurasinya melalui reviewer kami, kita akan rekognisi prestasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan dinyatakan setelah dilakukan pembobotan, baik itu nilai rapor atau nilai prestasinya gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dinyatakan lolos pengumuman seleksi administrasi. Kemudian teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi substansi. Dan kemudian akan langsung diumumkan menjadi peserta tahap pembinaan atau peserta persiapan program S1 luar negeri. Nah, ini linknya sama ya, silakan mungkin teman-teman bisa di-capture atau bisa dicari di Google untuk laman pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju. Nah, selanjutnya, dan untuk program untuk selanjutnya ini adalah program bergelar atau program degree. Kalau yang tadi adalah program persiapan S1 luar negeri, sekarang adalah program bergelar atau program bergelar degree ya. Ini untuk jenjang sarjana, kita membuka 2 jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa S1 dalam negeri, yang kedua adalah beasiswa S1 luar negeri. Nah, tentunya nanti teman-teman bisa melihat ya list perguruan tinggi yang sudah kami siapkan di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Dan kemudian untuk jenis yang kedua adalah jenjang yang kedua adalah jenjang magister. Ini hanya untuk yang S2 di dalam negeri dan di luar negeri.
gitu ya. Untuk list perguruan tingginya nanti juga akan bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Oke. Nah, ini kriteria dan persyaratan untuk beasiswa S1 dan juga S2, program degree-nya ya, untuk baik untuk yang luar negeri maupun di dalam negeri. Ini nanti akan ada perbedaan, jadi silakan disimak dengan baik ya, kriteria dan persyaratan yang sudah tertampil di layar. Yang pertama tentunya beasiswa bergelar ini ditujukan kepada peserta didik atau lulusan pada pendidikan menengah atau pendidikan khusus dan lulusan pada pendidikan tinggi yang memiliki prestasi pada ajang talenta dan non-ajang talenta, baik yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional maupun yang tidak diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, prestasi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk prestasi yang pada ajang yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1, 2, dan 3 dan atau prestasi tingkat internasional. Tingkat internasionalnya juara 1 atau emas, perak, perunggu, dan penghargaan khusus gitu ya, di tingkat internasional yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah. Ini untuk yang beasiswa bergelar sarjana S1 atau D4 gitu ya. Jadi prestasinya harus yang dari pendidikan menengah gitu ya, yang telah didapat selama teman-teman mengikuti proses pendidikan di pendidikan menengah. Gitu. Nah, kemudian untuk yang S2 ini ya, untuk yang S2 ini peserta prestasinya yang dihitung adalah yang bisa didaftarkan adalah yang prestasi yang didapat selama 10 tahun terakhir gitu ya. Kemudian untuk prestasi pada ajang yang tidak diselenggarakan dan atau tidak difasilitasi oleh Puspresnas, ini memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1 sama 1, 2, 3 untuk yang nasional, 1, 2, 3 dan penghargaan khusus untuk yang tingkat internasional, sama juga untuk yang S1 ini untuk yang prestasi yang diperoleh selama teman-teman atau sobat prestasi menjalani pendidikan di SMA atau pendidikan menengah. Nah, kemudian untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Nah, tentunya untuk yang karena ini bukan merupakan prestasi dari Pusat Prestasi Nasional, ini wajib mendapatkan rekognisi melalui proses kurasi. Nah, kemudian yang ketiga ada prestasi non-ajang talenta. Nah, prestasi non-ajang talenta juga, ini teman-teman memiliki prestasi selama jenjang pendidikan menengah untuk yang beasiswa S1 sama untuk yang S2 ini selama 10 tahun terakhir. Untuk yang juga harus dikurasi. Jadi yang harus dikurasi adalah yang ajang talenta yang tidak diselenggarakan dan non-ajang talenta yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar dari Pusat Prestasi Nasional. Kemudian selanjutnya teman-teman juga wajib upload surat keterangan menyelesaikan program pembinaan bagi pendaftar dari program pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Gitu. Ini untuk yang program S1 ya. Nah, kemudian selanjutnya diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri dan program studi dengan akreditasi BAN PT minimal B atau baik sekali untuk yang ini ya, untuk yang program S1 dan S2 luar negeri, dalam negeri ya, gitu. Nah, untuk yang luar negeri ini nanti kita akan siapkan listnya, kita akan bisa tampilkan listnya perguruan tinggi luar negeri yang bisa didaftarkan untuk bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, oke. Selanjutnya ini komponen pembiayaan, ini teman-teman bisa lihat di layar, komponen pembiayaannya ada dana pendidikan dan biaya pendukung. Baik S1 dan S2 kurang lebih sama. Ini tidak perlu dijelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman bisa silakan saja di capture untuk yang komponen pembiayaan yang nanti akan diterima oleh teman-teman selama mengikuti beasiswa bergelar gitu ya. Peserta program persiapan S1 luar negeri yang sukses mengikuti pembinaan dan berhasil mendapatkan LOA dari PTLN tujuan, ini secara otomatis akan mendapatkan akses untuk mengikuti seleksi program beasiswa S1 luar negeri. Nah, ini tahapan seleksi untuk program beasiswa bergelar.
ini tentunya melakukan pendaftaran. Nah ini agak sedikit berbeda ya dengan yang pertama ya. Pembedanya adalah teman-teman wajib melakukan proses pendaftarannya di laman beasiswa.kemendikbud.go.id untuk program bergelar S1 dan S2. Jadi jangan salah ya. Nanti akan diarahkan di ini ya, di platform beasiswa gitu ya, di beasiswa Indonesia Maju. Nanti akan diarahkan teman-teman, bagi teman-teman yang program bergelar, nanti silahkan mengakses pendaftarannya di beasiswa.kemendikbud.go.id. Untuk yang program persiapan, ini silahkan nanti mendaftarkan di Pusat Prestasi Nasional. Kemudian tentunya untuk yang non-Puspresnas ini bisa mengikuti proses kurasi. Untuk seleksi administrasinya kita akan melihat kelengkapan berkas, ijazah atau bukti kelulusan, prestasi, kemudian ada pemeriksaan LOE, daftar perguruan tinggi bisa dilihat di laman beasiswa.kemendikbud.go.id. Kemudian teman-teman juga selanjutnya akan mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Dan ini yang dinilai adalah IC aplikasinya, kemudian ada wawancaranya. Nah, kemudian selanjutnya ini alur pendaftarannya hampir sama dengan yang program persiapan. Ini teman-teman melakukan pendaftaran, mengunggah persyaratan, kemudian proses kurasi bagi yang non-Puspresnas, kemudian seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi, kemudian diundang seleksi substansi dan pengumuman seleksi substansi. Link unggah persyaratan dan pendaftaran ini bisa di beasiswa.kemendikbud.id. Nah ini timelinenya kurang lebih secara umum kita akan mengikuti rangkaian program beasiswa Indonesia Maju. Ini ya sejalan dengan program beasiswa pendidikan Indonesia, karena beasiswa Indonesia Maju sendiri merupakan salah satu program beasiswa pendidikan Indonesia. Kita akan mengikuti rangkaiannya. Timelinenya kira-kira bulan-bulannya juga tidak akan jauh beda dengan ini ya beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi mulai hari ini tanggal 11 teman-teman akan bisa melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti seleksi administrasi di bulan Juni untuk yang program persiapan. Kemudian kita akan mulai tahap pembinaan di bulan Juli. Kemudian untuk yang program bergelar ini ada perbedaan sedikit di penutupan pendaftaran, ini mohon dicatat ya. Penutupan pendaftaran untuk yang program S1, S2 luar negeri ini sedikit lebih cepat di tanggal 30 Juni 2022. Kemudian untuk yang S1, S2 dalam negeri ini 30 Juli 2022. Untuk pelaksanaan seleksi administrasi, pengumumannya, seleksi substansi dan wawancara serta pengumumannya ini akan diinformasikan kemudian, gitu ya. Oke, paling itu saja dari kami Panitia Beasiswa Indonesia Maju. Persiapkan dirimu untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk negeri. Perjuangan baru dimulai. Terima kasih banyak. Selamat sore.